Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil tugas dari metode penelitian Universitas Kristen Indonesia Toraja, program studi teknik informatika. Dari tugas yang saya laksanakan ini, judulnya adalah mengenai analisis dan perancangan manajemen jaringan dengan menggunakan mikrotik router OS, di mana studi kasusnya di SMK Pati Rantelemo, dan yang melakukan penelitian ini ialah saya sendiri, IEL Papanglangi, dengan NIM 218611166. Adapun yang pertama, untuk penelitian yang saya masukkan ke dalam persentase penelitian ini, yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang ini yang membuat saya melakukan penelitian tentang perancangan jaringan tersebut. Jadi yang pertama, melihat dari lapangan, melihat dari kenyataan yang ada di SMK Pati Rantelemo, yaitu mengenai koneksi internet untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi yang menyebabkan saya melakukan penelitian ini, yang pertama ada koneksi internet untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, ada koneksi internet untuk administrasi sekolah, di mana nantinya masing-masing setiap koneksi internet ini akan dimanajemen oleh saya. Kemudian yang ketiga, pembagian koneksi internet secara merata. Kemudian yang keempat, perlu adanya perancangan jaringan yang baik. Berikutnya ada rumusan masalah. Nah, yang pertama, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana merancang jaringan dengan menggunakan mikrotik OS. Jadi nantinya untuk menjalankan jaringan di SMK Pati Rantelemo, rencananya nanti saya akan menggunakan mikrotik OS sebagai router dalam jaringan tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menetapkan manajemen jaringan dengan mikrotik OS. Jadi sebenarnya di SMK Pati Rantelemo sudah ada jaringan, cuman sudah ada koneksi internet, sudah ada jaringan, cuman belum termanajemen dengan baik. Nah, nantinya dengan menggunakan mikrotik OS akan dilaksanakan manajemen jaringan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada bagaimana merancang virtual local area network atau yang biasa disebut LAN dalam jaringan mikrotik OS. Kemudian yang berikutnya ada batasan masalah. Nah, yang pertama, batasan masalah yang pertama yaitu perancangan jaringan bagi setiap gedung dengan VLAN. Jadi nantinya gedung-gedung yang ada di SMK Pati yang menggunakan koneksi internet akan dibagi dengan menggunakan VLAN atau virtual local area network. Kemudian konfigurasi dan pembagian bandwidth secara rata untuk setiap pengguna maupun gedung yang ada di SMK Pati Rantelemo. Kemudian konfigurasi proxy, firewall dan security pada mikrotik yang telah disediakan, yaitu berupa mikrotik OS. Kemudian konfigurasi hotspot dan manajemen jaringan. Jadi hotspot untuk manajemen user ya pada jaringan yang akan kita buat. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama merancang konfigurasi mikrotik. Kemudian yang kedua merancang VLAN, bandwidth, firewall, security, hotspot dan manajemen jaringan. Kemudian yang ketiga menerapkan manajemen jaringan. Jadi setelah dirancang konfigurasi maupun topologi setelah merancang dari penelitian inilah selanjutnya dilakukan penerapan dari manajemen jaringan tersebut. Yang berikutnya menerapkan topologi jaringan. Jadi pada saat merancang jaringan, di dalamnya pun telah termasuk dalam perancangan topologi jaringan, sehingga poin yang keempat ini tinggal menerapkan topologi jaringan yang kita buat. Adapun berikutnya yaitu tinjauan pustaka.
Nah, di petinjauan pustaka ada penelitian terkait yang mendasari mendasari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh A. Syaifuddin 2020, yaitu mengenai analisis dan pengembangan manajemen jaringan dengan mikrotik RB750 pada PPM Al-Hidayah Jambi. Dan yang kedua, penelitian yang terkait yang dilakukan oleh NK Anwar 2010, yaitu mengenai analisis dan perancangan jaringan dengan menggunakan mikrotik OS. Untuk kerangka pikir terbagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama yaitu mengenai manajemen jaringan, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan atau sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk memelihara seluruh sumber jaringan sehingga tetap dalam keadaan baik. Nah, untuk manajemen jaringan sendiri dapat dilakukan menggunakan mikrotik untuk memantau setiap kondisi jaringan yang ada di SMK Pati Rantai Lemo. Kemudian ada OSI, yaitu sebuah standar internasional yang dikembangkan oleh ISO untuk interkoneksi sistem. Jadi nantinya untuk setiap sistem yang akan terhubung di dalam jaringan yang dibangun ini sudah ditetapkan oleh standar internasional, yaitu OSI atau Open System Interconnection. Kemudian ada TCP/IP. Nah, TCP/IP ini adalah protokol atau aturan yang digunakan oleh komputer untuk saling terhubung atau berbagi sumber daya dalam jaringan. Nah, contoh misalnya untuk protokol TCP adalah pengalamatan atau IP address dalam jaringan. Yang berikutnya ada bandwidth. Nah, bandwidth adalah kecepatan transfer data dalam satuan bits per second. Bandwidth ini digunakan untuk memanajemen penggunaan transfer data oleh user di dalam jaringan. Nah, jadi bandwidth ini bisa juga disebut dengan lebarnya data dalam jaringan, lebarnya transfer data. Kemudian proxy. Nah, proxy ini dapat berupa sebuah server ataupun dapat berupa program yang digunakan untuk merequest konten dari internet. Nah, untuk proxy server di jaringan yang akan dirancang ini menggunakan mikrotik. Jadi dengan mikrotik untuk menjalankan fitur dari web server, fitur dari proxy yang ada pada mikrotik. Jadi bukan menggunakan server tetapi menggunakan router mikrotik. Kemudian ada yang berikutnya yaitu virtual LAN atau virtual local area connection, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan multiple pada single Ethernet ataupun antar muka wireless. Jadi maksudnya untuk setiap Ethernet pada mikrotik ya dapat dilakukan teknologi virtual, di mana teknologi ini memungkinkan beberapa jaringan lokal berjalan pada satu Ethernet saja. Nah, umumnya atau defaultnya pada mikrotik satu port atau satu Ethernet atau satu wireless itu hanya bisa berjalan satu jaringan lokal saja. Tetapi dengan adanya virtual LAN ini memungkinkan jalan banyak jaringan lokal pada satu Ethernet. Kemudian metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk waktu pelaksanaan di sini saya membagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal dan eksperimen lanjutan, di mana tahap awal ini meliputi perancangan dari jaringan yang akan dibangun serta di dalamnya juga ada analisis. Kemudian ada eksperimen lanjutan, itu meliputi konfigurasi serta pemasangan dan penerapan dari perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian lokasi penelitian ada di SMK Pati Rantai Lemo, tepatnya di Nonongan Selatan, Makale, Tanah Toraja. Nah, berikutnya ada alat dan bahan penelitian. Yang pertama ada kebutuhan perangkat keras. Untuk perangkat kerasnya, di sini saya menambahkan mikrotik RB951UI dengan jumlah 1 unit, di mana mikrotik ini support dengan wireless 802.11 BGN serta versi dari sistem operasi mikrotiknya yaitu 6.3 atau boleh di atasnya. Nah, kemudian untuk perangkat lunak sendiri ada beberapa yang diperlukan, yaitu Winbox. Nah, Winbox ini yang digunakan untuk mengkonfigurasi router mikrotik atau meremote mikrotik ya.
Jadi bisa menggunakan Winbox ataupun aplikasi yang lain. Nah, kemudian ada MikroTik OS 630 dengan lisensi level 4. Nah, yang akan digunakan sebagai sistem operasi router di dalam jaringan. Kemudian Windows 10 yaitu sistem operasi utama dari komputer. Nah, adapun flowchart penelitian seperti pada layar ya. Jadi ada mulai, kemudian analisis jaringan lokal yang telah ada, kemudian berikutnya ada mengumpulkan data. Nah, kemudian masuk ke kondisinya. Jika kelengkapan data ada, maka dilanjutkan dengan implementasi, dan jika tidak, maka dilakukan analisis, kemudian mengumpulkan data kembali. Nah, untuk tahap implementasi ada apa? Untuk tahap implementasi dilakukan, yang berikutnya dilakukan setelah implementasi yaitu analisis. Nah, analisisnya ini berupa jaringannya itu baik atau tidak. Nah, jika tidak, maka dilakukan perbaikan, dan jika ya berarti jaringan optimal dan penelitiannya selesai. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasan. Nah, metode pengembangan sistem atau Flow Network Development Life Cycle. Ada 5 metode yang digunakan untuk pengembangan sistem ini. Yang pertama ada analisis, yaitu di sini untuk menganalisis permasalahan jaringan yang ada di SMK Patiran Telemo. Kemudian yang kedua desain topologi. Jadi di sini untuk mendesain atau menggambar topologi jaringan yang akan digunakan atau yang akan diterapkan di SMK Patiran Telemo. Yang berikutnya simulasi prototyping. Jadi untuk melihat kinerja jaringan, di sini untuk melakukan simulasi saya akan menggunakan software yang namanya VMware Workstation. Kemudian yang berikutnya setelah melakukan simulasi maka lanjut ke implementasi atau menerapkan semua yang telah direncanakan dan didesain. Nah, yang berikutnya ada monitoring dan manajemen. Ini dilakukan setelah keempat tahap ini telah selesai. Jadi untuk memonitoring, memantau kinerja jaringan, dan manajemen untuk mengoptimalkan jaringan yang telah dibangun. Nah, untuk yang pertama ada analisis. Nah, pada bagian analisis ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu perangkat jaringan, permasalahan jaringan, dan topologi jaringan. Jadi ada 3 hal yang dianalisis. Untuk perangkat jaringan sendiri, yaitu sesuai dengan kebutuhan, yaitu 20 komputer plus 30 HP untuk siswa. Kemudian untuk akses internetnya menggunakan ISP dari IndiHome, dan 1 akses point TP-Link untuk membagi koneksi internet, serta dibutuhkan switch 24 port. Kemudian permasalahan. Nah, di sini permasalahannya ada pembagian bandwidth yang masih kurang rata ya. Tidak terbagi rata, tidak termanajemen dengan baik. Kemudian pembagian IP address yang asal-asalan, tidak sesuai dengan yang semestinya. Kemudian di sini network monitoring tools belum disediakan, sehingga nantinya untuk penelitian ini akan menyediakan juga network monitoring tools. Kemudian topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini yang akan digunakan yaitu topologi star. Nah, saya memilih topologi star untuk penerapannya karena lebih fleksibel serta kontrolnya terpusat. Jadi jika ada masalah pada satu komputer, maka jaringan yang lain itu tidak akan terganggu. Jadi lebih fleksibel dan pengendaliannya pun terpusat. Nah, ini adalah gambaran desain dari jaringan yang akan saya bangun, di mana akses internet masuk ke MikroTik, kemudian MikroTik di sini dirancang VLAN-nya ke switch. Nah, nantinya switch membagi ke masing-masing ruangan atau akses point yang ada. Nah, kemudian ada simulation prototype. Nah, pada tahap ini simulation prototype yang digunakan adalah aplikasi virtual machine. Nah, atau yang biasa disebut dengan VMware. Nah, sama halnya fungsinya adalah untuk membuat mesin virtual untuk mensimulasikan MikroTik atau jaringan yang akan saya bangun ini. Nah, aplikasi ini hampir sama dengan yang biasa disebut dengan VirtualBox, sama-sama untuk membuat sistem operasi virtual. Ya.
Nah, kemudian untuk implementation di sini ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Dari perangkat lunak sendiri, implementation atau meliputi konfigurasi secara langsung terhadap mikrotiknya. Jadi yang untuk secara perangkat lunak yaitu konfigurasi dasar, kemudian firewall, bandwidth, VLAN, hotspot, dan proxy yang dilakukan pada mikrotik. Nah, sedangkan untuk perangkat keras, implementasinya yaitu berupa pemasangan router board ya, atau mikrotik router boardnya, kemudian wireless access point-nya, pemasangan switch, PC client, dan notebook. Kemudian monitoring dan manajemen. Nah, untuk melakukan monitoring, ada tools yang digunakan yaitu tools graphing ya, yang ada pada mikrotik. Nah, jadi tools ini yang digunakan untuk memantau jaringan yang ada. Jadi tampilannya berupa grafik ya, untuk memantau jaringan berupa grafik. Nah, untuk memanajemen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu autentikasi dan backup. Jadi autentikasi yaitu hotspot, sedangkan untuk backup konfigurasi yaitu untuk menyimpan setiap konfigurasi yang telah dilakukan, sehingga nantinya apabila terjadi kesalahan atau ada konfigurasi yang hilang, maka tinggal kita melakukan backup terhadap konfigurasi yang sudah ada ya. Jadi tinggal melakukan backup terhadap konfigurasi yang telah kita backup sebelumnya ya. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Untuk kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih.